Oke, selamat pagi semua anak-anak ibu kelas 10 IPS dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, minggu kali ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran geografi. Adapun materi yang akan ibu paparkan adalah mengenai konsep esensial geografi dan juga prinsip-prinsip geografi. Selamat mengikuti, semoga kalian bisa memahami materi yang ibu paparkan. Konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu ataupun hakikat suatu ilmu. Konsep dasar geografi menurut Duljoni, ahli geografi Indonesia, ada 7. Yang pertama, penghargaan atau pandangan budaya di atas bumi. Yang kedua, konsep regional. Yang ketiga, pertautan wilayah. Yang keempat, interaksi keruangan. Yang kelima, lokalisasi. Yang keenam, pentingnya arti skala. Dan yang ketujuh, konsep perubahan. Sedangkan konsep esensial geografi menurut IGI atau Ikatan Geografi Indonesia ada 10. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep ini merupakan jawaban atas pertanyaan di mana. Konsep lokasi menunjukkan letak atau posisi suatu objek. Lokasi terbagi atas 2, yaitu yang pertama, lokasi absolut yang menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Jadi, lokasi absolut menunjukkan letak astronomis. Contohnya adalah letak astronomis Indonesia yang terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua adalah lokasi relatif. Kalau dikatakan relatif berarti tergantung kepada situasi. Lokasi relatif lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif disebut juga dengan letak geografis. Contohnya adalah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Dan Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah konsep jarak. Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami. Akan tetapi jarak sekarang bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak pada peta yang melalui garis lengkung dapat diukur dengan alat yang disebut dengan kurvimeter. Nah, jarak kita bagi juga menjadi 2. Yang pertama adalah jarak absolut. Absolut berarti mutlak, sedangkan yang kedua adalah jarak relatif. Contohnya, misalnya kita ambil jarak antara Lubuk Pakam terhadap Perbongan adalah 5 km. Berarti itu adalah jarak absolut karena dibuat dengan satuan kilometer. Sedangkan jarak relatif, misalnya Budi pergi ke Perbongan dengan menggunakan sepeda motor. Jarak tempuhnya adalah 20 menit sampai Perbongan. Sedangkan Dadu pergi ke Perbongan dengan menggunakan mobil angkutan, sehingga jarak tempuhnya menjadi 30 menit. Nah, jarak daripada menggunakan kendaraan tadi disebut dengan jarak relatif, tergantung dari keadaan ataupun situasi kalian menggunakan kendaraan yang mana.
Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Konsep ini berkaitan dengan kondisi medan atau tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk dijangkau. Nah, konsep aksesibilitas sangat berkaitan dengan transportasi. Contohnya, kita akan lebih mudah untuk menjangkau desa yang berada di pinggir pantai dibandingkan desa yang berada di balik gunung. Kemudian contoh yang kedua adalah akan lebih mudah menjangkau Jakarta dengan menggunakan transportasi udara dibandingkan dengan Sibolga yang dengan menggunakan transportasi darat. Yang keempat adalah konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan kenampakan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah dan erosi sebagai hasil kerja tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bisa mengubah bentuk muka bumi. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi dan bersifat merusak permukaan bumi. Contoh morfologi adalah dataran tinggi, kemudian dataran rendah. Yang kelima adalah konsep aglomerasi atau pemusatan. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena kesejenisan gejala ataupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Contoh dari aglomerasi misalnya adalah kawasan industri Medan. Kemudian kalau kita ke Medan, kita sering melihat ada pemukiman khusus orang-orang kelas atas. Yang keenam adalah konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artian, serta berupaya untuk memanfaatkannya. Contohnya adalah pola pemukiman menyebar yang bisa kita temukan di gunung. Kenapa pola pemukimannya menyebar? Untuk memudahkan mereka dalam memperoleh sumber air. Yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Contohnya adalah laut. Laut akan lebih berguna bagi nelayan dibandingkan untuk petani. Kemudian pantai, nilai kegunaannya akan lebih naik ketika musim libur sekolah. Kemudian kedelapan adalah konsep diferensiasi area. Setiap tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena lingkungan, baik yang bersifat alam maupun kehidupan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak unik dan tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah lain. Contohnya adalah Brastagi memiliki karakteristik yang jelas berbeda dibandingkan dengan daerah Lubuk Pakam. Konsep diferensiasi area menunjukkan karakteristik khas suatu daerah yang berbeda-beda. Misalnya di daerah pantai, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, sedangkan di daerah dataran tinggi, khususnya daerah perkebunan, sebagian besar mata pencarian penduduk berasal dari berkebun. Misalnya
Ada juga yang sebagai pemetik teh untuk daerah perkebunan teh. Yang kesembilan adalah konsep interaksi atau interpedensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya, objek, atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat yang lain. Oleh karena itu, selalu terjadi interaksi bahkan interpedensi antara tempat yang satu dengan tempat atau wilayah yang lain. Kita ambil contohnya adalah Brastagi sebagai penghasil buah dan sayur-sayuran, kemudian Pantai Labu sebagai penghasil hewan ternak khususnya ayam yang saling berinteraksi karena terjadi perbedaan hasil sumber daya alam. Kemudian yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, ataupun kehidupan sosial. Kita amati contohnya adalah Jakarta yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda dengan daerah yang lain. Kemudian kita juga amati kenapa Jakarta sering sekali terjadi banjir. Contoh dari keterkaitan keruangan, misalnya di wilayah A terjadi kegagalan panen. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor alam. Misalnya adalah kekeringan. Tentu saja akibat dari kegagalan panen itu akan mempengaruhi wilayah yang lain karena tidak mampu memenuhi atau mencukupi kebutuhan akar hasil dari pertanian tersebut. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip dalam geografi. Yang pertama adalah prinsip interrelasi atau saling mempengaruhi. Prinsip ini merupakan suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Kita ambil contohnya adalah banjir. Banjir terjadi karena disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia. Nah, contoh faktor manusia dalam banjir misalnya penebangan hutan, kemudian membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, dari gambar 1 kita baca bahwa vegetasi pohon jarum sejenis pohon pinus dapat tumbuh subur di daerah yang dingin. Nah, di sini kita lihat ada vegetasi pohon jarum sejenis pohon pinus. Berarti hutannya bersifat homogen. Hutan homogen adalah hutan yang ditanami oleh satu jenis tanaman dan biasanya hutan homogen dibuat oleh manusia. Berarti di sini ada interaksi antara manusia dengan alam. Kemudian yang kedua, erosi banyak terjadi pada lahan yang terbuka tanpa penutup lahan, lereng terjal dan curah hujan yang tinggi. Berarti juga di sini erosi terjadi karena adanya faktor dari manusia dan juga karena ada faktor dari alam. Yang kedua adalah prinsip deskripsi atau penggambaran. Prinsip-prinsip ini merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala yang dipelajari. Deskripsi dalam kajian geografi selain disajikan dengan tulisan perlu dilengkapi pula dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar. Contohnya adalah peta persebaran barang tambang di Indonesia, kemudian grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2010 yang menggambarkan pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun dalam rentan 10 tahun. Prinsip persebaran atau distribusi.
Prinsip ini merupakan suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia secara alamiah. Kondisi fisik antar wilayah berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah persebaran barang tambang di Indonesia. Misalnya, di Bangka Belitung kita bisa menemukan timah, di Kalimantan Timur atau Bontang kita bisa menemukan gas bumi. Kemudian contoh yang lain adalah persebaran curah hujan di permukaan bumi. Yang keempat adalah prinsip korologi. Prinsip ini merupakan suatu gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Tinjauan dari prinsip ini dilihat dari sebaran interrelasi, interaksi, dan integrasi dalam ruang dan waktu. Inti dari prinsip korologi adalah gabungan dari ketiga prinsip, yaitu prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Contohnya, Pulau Jawa adalah penghasil beras terbesar di Indonesia. Berarti ini adalah prinsip distribusi. Hal ini diakibatkan tanah di Pulau Jawa sangat baik dijadikan sebagai lahan pertanian. Berarti ini adalah prinsip interrelasi. Pada tahun 2000, Pulau Jawa mampu menghasilkan 500.000 ton beras, sedangkan tahun 2001 menghasilkan 700.000 ton beras. Berarti menggambarkan prinsip deskripsi. Kelas 10 IPS, demikianlah pemaparan dari Ibu. Jikalau ada materi yang kurang bisa kalian pahami, kita bisa berdiskusi di grup kelas kita masing-masing ataupun juga secara pribadi. Anak-anak Ibu kelas 10 IPS, walaupun kita belajar dari jarak jauh, besar harapan Ibu kalian mampu mengikuti mata pelajaran geografi secara baik. Oke anak-anak Ibu kelas 10 IPS, demikian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat